Halo sahabatku, selamat datang di saluran cerita balas diam. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap hati kalian sedang baik-baik saja, karena sebentar lagi emosi kalian akan diuji habis-habisan. Kisah yang akan kita selami hari ini benar-benar bikin darah mendidih, namun juga akan membuat kita tersenyum puas di akhir cerita. Bayangkan seorang suami yang tega mencampakkan istrinya di tempat sepi yang gelap, hanya karena kesal ia berkata, "Kau perlu diberi pelajaran, dasar wanita hina." Tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Bagi Anda ini hanya beberapa detik, tapi bagi kami ini sangat berarti. Siap merasakan kepuasan karma yang dibayar tunai? Mari kita mulai. Klakson mobil itu meraung nyaring, memecah keheningan di jalanan pinggiran kota yang gelap, jauh dari keramaian permukiman mewah mereka. Cahaya lampu mobil menyorot gundukan tanah di tepi jalan, membuat bayangan pepohonan terlihat menari-nari, seperti sosok raksasa yang mengancam. Di dalam mobil sedan mahal itu, ketegangan terasa begitu pekat, lebih dingin dari AC mobil yang disetel maksimal. Tio, dengan wajah merah padam dan urat leher menonjol, menghantam setir dengan frustrasi. Di sebelahnya, Citra hanya menatap lurus ke depan. Keheningannya adalah badai yang siap meledak. Tio membanting rem mobil mendadak, membuat kepala Citra terdorong ke depan, tetapi dia tidak bereaksi. Kemarahan Tio memuncak melihat ketenangan istrinya. Itu adalah ketenangan yang dia tafsirkan sebagai kesombongan, sebuah penghinaan diam-diam atas semua masalah yang kini melilit lehernya. "Keluar!" Suara Tio bergetar menahan amarah yang tertahan selama berjam-jam. "Keluar sekarang juga. Kau perlu diberi pelajaran, dasar wanita hina." Tangan Tio meraih knop pintu di sisi Citra dan membukanya dengan kasar. Angin malam yang dingin langsung menyergap masuk, membawa serta aroma tanah basah dan sepi yang mencekam. Citra menoleh, tatapannya dingin. Tak ada sedikit pun rasa takut, hanya kekecewaan yang sudah membatu. "Keluar, Citra! Aku bilang keluar! Buat apa aku punya istri yang tidak berguna sepertimu? Kau tidak becus mencari uang. Kau hanya bisa menghamburkan uangku. Dan sekarang, saat aku butuh bantuanmu, kau malah menolak." Tio terus menghujani Citra dengan makian. Suaranya naik beberapa oktav. Pikiran Citra kembali pada perdebatan sengit yang terjadi di rumah beberapa jam sebelumnya. Tio didukung penuh oleh Bu Maya dan Rian, memaksanya untuk menjual aset berharga milik mendiang ayahnya. Aset yang Citra simpan sebagai dana darurat, hanya untuk menutupi utang Tio yang kini mencapai miliaran rupiah. Utang yang Tio kumpulkan karena gaya hidup mewah dan investasi bodong. "Apa kau tuli? Turun!" Tio mendorong Citra. Citra menghela napas panjang. Dia tidak melawan dorongan itu. Citra hanya mengambil tas tangan kecilnya yang berisi ponsel kedua dan sebuah flash drive. Dia menuruti perintah Tio, menjejakkan kakinya di atas kerikil kasar tepi jalan. Dia berdiri di sana, di tengah kegelapan, di tempat yang Tio anggap sebagai hukuman yang layak untuknya. Melihat Citra menuruti perintahnya tanpa perlawanan, Tio merasa sedikit puas. "Ya, bagus. Sekarang kau tahu tempatmu. Pikirkan baik-baik di sana. Dasar wanita tak tahu diuntung. Jangan harap aku menjemputmu. Besok, saat kau sudah sadar dan mau menjual asetmu itu, baru kau boleh kembali," hardik Tio. Tio menginjak gas, meninggalkan Citra sendirian. Suara mesin mobilnya terdengar menjauh, membawa serta semua cahaya dan kehangatan. Citra menyaksikan lampu belakang mobil Tio menghilang di balik tikungan. Dia tidak menangis. Air matanya sudah lama mengering, digantikan oleh rencana yang matang dan dingin. Tio mengira dia telah meninggalkan Citra dalam kehinaan dan keputusasaan. Dia mengira istrinya akan menangis, memohon, atau setidaknya ketakutan setengah mati. Tio tidak tahu bahwa saat itu dia justru baru saja melepaskan kartu AS, yang selama ini dia anggap sebagai kartu remi biasa. Perintah Tio untuk keluar dan diberi pelajaran adalah tiket yang sempurna bagi Citra untuk memulai babak baru.
Begitu keheningan kembali, Citra menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling. Jalanan itu benar-benar sepi, dikelilingi kebun yang gelap. Tempat itu sungguh terpencil, persis seperti yang Citra harapkan. Dia mengeluarkan ponsel keduanya, sebuah smartphone lama yang dia simpan untuk urusan bisnis rahasia. Dia mengirim pesan singkat ke satu nomor, yang hanya bertuliskan kode. Pelajaran dimulai. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, Citra mendengar deru mesin mobil yang berbeda. Deru itu semakin mendekat, teratur, dan elegan. Dari kejauhan, 2 titik cahaya terang muncul, lalu membesar menjadi sorotan lampu mobil sedan hitam mewah. Mobil itu berhenti tepat di samping Citra. Jendela belakang mobil turun, memperlihatkan wajah tenang Pak Tirtayasa. "Selamat malam, Nona Citra," sapa Pak Tirtayasa, pengacara sekaligus manajer operasional utama dari jaringan bisnis properti rahasia milik Citra. "Apakah Tuan Tio sudah menjalankan bagiannya?" Citra tersenyum, senyum yang penuh ketenangan dan kemenangan yang terencana. Senyum yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh Tio. "Tepat waktu, Pak Tirtayasa," jawab Citra. Suaranya tegas, bukan suara seorang istri yang baru saja dicampakkan. "Dia sudah menjalankan perintah untuk mengeluarkanku dari rumah. Sekarang, giliran kita menjalankan rencana. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberikan izin resmi bagiku untuk membalasnya dengan cara yang paling legal dan paling menyakitkan." Pak Tirtayasa turun dari mobil dan membuka pintu belakang untuk Citra. Di dalam mobil, Citra duduk dengan nyaman di jok kulit, merapikan sedikit pakaiannya seolah-olah dia baru saja keluar dari pesta, bukan dari pinggir jalan. Saat mobil sedan hitam itu melaju pergi, Citra menatap keluar jendela. Dia tidak melihat ke jalanan sepi yang baru saja dia tinggalkan. Dia melihat ke depan, ke rencana yang akan dia jalankan. Pak Tirtayasa membawa Citra ke sebuah apartemen mewah yang selama ini menjadi kantor dan tempat tinggal rahasia Citra. Ini adalah pusat komando kerajaan bisnis properti dan startup teknologi milik Citra, yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat dari Tio, Bu Maya, dan Rian. Bagi Tio dan keluarganya, Citra hanyalah wanita hina yang dinikahi Tio karena sedikit harta warisan ayahnya, dan yang bergantung sepenuhnya pada uang bulanan Tio yang pas-pasan. Mereka tidak pernah tahu bahwa Citra adalah seorang taipan properti yang kekayaannya puluhan kali lipat dari harta Tio yang tersisa. Di apartemen itu, Pak Tirtayasa sudah menyiapkan laptop, dokumen, dan secangkir teh hangat. Ranya, sahabat karib Citra, yang menjadi satu-satunya orang kepercayaan yang tahu seluruh rahasia Citra, sudah menunggu. "Ya Tuhan, Citra!" Ranya langsung memeluk Citra dengan erat. "Aku benar-benar cemas. Bajingan itu sungguh keterlaluan." "Aku baik-baik saja, Ranya," kata Citra, membalas pelukan sahabatnya. "Tio hanya melakukan apa yang aku perkirakan. Ini justru mempermudah. Aku tidak perlu lagi berdebat. Aku hanya perlu bertindak. Bu Maya dan Rian juga pasti senang, karena mengira aku sudah keluar dari hidup mereka." Citra duduk di meja kerjanya. Di depannya terhampar berkas-berkas laporan keuangan. "Bagaimana dengan utang-utang Tio, Pak Tirtayasa?" tanya Citra, langsung fokus pada masalah inti. Pak Tirtayasa mengambil sebuah dokumen tebal. "Semua sudah terverifikasi, Nona. Tio memiliki total utang lebih dari 5 miliar rupiah. Sebagian besar dari bank, beberapa dari rentenir, dan sebagian besar dijaminkan atas rumah yang ia tempati bersama Bu Maya dan Rian." Citra menyeringai tipis. "Rumah yang mereka klaim sebagai milik Tio." "Tepat," Pak Tirtayasa mengangguk. "Padahal rumah itu secara legal sudah Anda beli atas nama perusahaan Anda, Golden Legacy, 3 tahun lalu." Tio menandatangani dokumen sewa beli dengan dalih untuk mempermudah pengurusan pajak properti. Dia tidak sadar bahwa dia sudah menjual istananya kepada Anda. "Bagus," kata Citra, matanya berkilat tajam. "Berarti rumah itu akan menjadi titik awal pelajaran untuknya."
Selama ini Bu Maya dan Rian selalu mengejekku, meremehkanku, mengatakan bahwa aku tidak pantas berada di sana. Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan diusir dari rumah itu. Apa langkah pertama kita, Nona? Tanya Pak Tirtayasa. Citra menyandarkan tubuhnya, memikirkan dengan cermat. Kita tidak akan langsung menyita. Itu terlalu cepat dan tidak memberikan pelajaran yang mendalam. Kita akan berikan mereka harapan palsu, memberikan mereka rasa panik, dan membiarkan mereka percaya bahwa tanpa aku, mereka akan baik-baik saja. Kita akan mulai dari utang yang paling mendesak, utang dari Bank Sejahtera yang dijaminkan atas sertifikat rumah itu. Utang itu jatuh tempo besok pagi. Citra mengambil flash drive dari tas tangannya. Ini adalah data transfer ke rekening Bank Sejahtera. Aku sudah melunasi semua utang Tio di bank itu. Pak Tirtayasa dan Ranya saling pandang, bingung. Melunasi? Tapi mengapa, Nona? Tanya Ranya. Aku melunasinya, tetapi dengan satu syarat khusus di perjanjian pelunasan yang sudah kuatur dengan pihak Bank Sejahtera. Jelas Citra, senyumnya semakin lebar. Aku melunasi utang Tio, tetapi aku minta kepada Bank Sejahtera untuk tidak memberitahu Tio, Bu Maya, atau Rian tentang pelunasan ini. Sebaliknya, aku meminta mereka untuk mengirimkan surat pemberitahuan penyitaan aset yang lebih kejam daripada biasanya. Surat itu harus tiba di tangan Tio besok pagi. Itu licik, Nona. Brilian, komentar Pak Tirtayasa, matanya berbinar kagum. Selain itu, lanjut Citra, aku sudah menyiapkan sebuah skema keuangan. Aku menggunakan perusahaan lain, Phoenix Group, untuk membeli semua sisa utang Tio dari rentenir dan pihak-pihak lain. Secara hukum, mulai besok semua utang Tio beralih kepemilikan menjadi milikku. Hanya saja Tio tidak tahu, karena yang menagihnya adalah anak buahmu dari Phoenix Group. Ranya menggelengkan kepala, takjub. Citra, kau benar-benar sudah merencanakan ini semua sejak lama? Ya, Citra tersenyum sedih. Sejak Tio mulai berani menghina dan meremehkanku di depan Bu Maya dan Rian. Sejak mereka semua melihatku hanya sebagai ATM berjalan. Mereka ingin aku keluar dari rumah itu. Baiklah, aku akan keluar. Tetapi aku akan membawa seluruh aset yang mereka pijak. Aku akan membawa mahkota yang seharusnya kupegang sejak awal. Malam itu, Citra dan Pak Tirtayasa menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk menyambut pagi. Surat gugatan cerai sudah disiapkan, menunggu ditandatangani. Dokumen pelaporan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal sudah disiapkan, didukung oleh rekaman-rekaman lama yang ia kumpulkan. Di sisi lain kota, di rumah yang Tio klaim sebagai miliknya, ia sedang bersantai dengan puas. Dia menceritakan kepada Bu Maya dan Rian bagaimana dia memberi pelajaran kepada Citra. Dasar wanita tidak tahu diri. Dia pikir dengan modal warisan ayahnya yang cuma seuprit itu, dia bisa mengaturku? Tidak akan, seru Tio bangga, sementara Bu Maya dan Rian tertawa mendukungnya. Benar Tio, ujar Bu Maya memuji putranya. Memang harus begitu, harus keras, biar dia sadar dia itu hanya menantu miskin. Kalau dia tidak mau jual warisannya, biarkan saja dia menderita di jalanan. Lusa kita akan ganti kunci rumah, Bu, usul Rian. Anggap saja kita sudah bebas dari wanita hina itu selamanya. Mereka tidak tahu bahwa kebebasan yang mereka rasakan adalah ilusi. Mereka tidak sadar bahwa surat yang ditunggu Tio besok pagi bukanlah surat perpanjangan utang, melainkan surat yang akan meruntuhkan seluruh hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa dan cemooh yang mereka leparkan kepada Citra akan berbalik menjadi jeritan panik dan penyesalan yang mendalam. Citra di apartemen mewahnya kini sedang menghubungi Ranya. Ranya, aku butuh bantuan emosionalmu sebagai sahabatku, kata Citra. Suaranya sedikit melunak. Besok pagi, aku butuh kamu menemaniku ke rumah. Bukan untuk berdebat, tapi untuk menyaksikan pertunjukan perdana. Aku akan siap, Citra. Aku bangga padamu, jawab Ranya tulus. Citra memejamkan mata. Rasa sakit dan kekecewaan selama bertahun-tahun kini berubah menjadi kekuatan.
Pelajaran yang diminta Tio sudah disiapkan. Dan ironisnya, yang akan menerima pelajaran itu adalah Tio, Bu Maya, dan Rian sendiri. Pagi menjelang, dan surat-surat dari Bank Sejahtera, serta Phoenix Group sudah siap diantar ke rumah Tio. Perangkap sudah dipasang. Citra siap menyaksikan detik-detik kehancuran yang akan membawa Tio pada realitas pahit. Di rumah itu, suasana masih santai. Matahari baru saja naik, tetapi Bu Maya sudah berkutat di dapur, merencanakan menu sarapan mewah sebagai perayaan kebebasan dari menantu yang mereka cap sebagai wanita hina. Rian, yang selalu malas, bahkan membantu sedikit dengan menyetel musik keras-keras. Suasana di rumah itu benar-benar terasa seperti pesta pelepasan. Tio baru saja turun dengan senyum puas di wajahnya. "Akhirnya ya, Bu," kata Tio sambil merangkul Bu Maya. "Rumah kita jadi damai, tidak ada lagi wajah sok suci yang menatap kita dengan penghakiman." Bu Maya tertawa kecil. "Benar, Nak. Ibu sudah bilang, kau harus tegas. Biar si Citra itu tahu, dia itu tidak ada apa-apanya tanpa kita. Paling dia sudah menangis di rumah temannya. Sebentar lagi juga menelepon memohon untuk kembali sambil membawa uang warisannya." Rian menyahut dari ruang tengah. "Kalau dia telepon, jangan diangkat, Bang. Biar dia panik dulu. Lagi pula, uang bulanan yang harusnya kita kasih ke dia, kan bisa kita pakai buat refreshing." Tio mengangguk setuju, melangkah menuju meja makan yang penuh dengan hidangan. Mereka asyik membahas rencana liburan dan pembelian barang-barang baru yang akan mereka lakukan dengan uang yang mereka yakini akan Citra berikan. Mereka sepenuhnya buta terhadap badai yang sudah berada tepat di depan pintu. Tiba-tiba, suara derit gerbang depan menarik perhatian mereka. Seorang kurir datang dengan 2 amplop coklat tebal di tangannya. Tio, yang mengira itu adalah kiriman paket belanja online-nya, dengan santai menghampiri. "Tanda tangan di sini, Pak," kata kurir itu. Tio mengambil amplop pertama. Amplop itu memiliki logo Bank Sejahtera di sudutnya. Raut wajah Tio langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan kerutan khawatir. Bank Sejahtera adalah tempat ia meminjam uang paling besar, dengan sertifikat rumah sebagai jaminan utama. Utang itu seharusnya jatuh tempo lusa, tetapi ia belum mendapat kabar mengenai perpanjangan pinjaman yang ia ajukan diam-diam. Tio merobek amplop itu dengan tergesa-gesa. Matanya menelusuri isi surat. Isi surat itu bukan perpanjangan, melainkan pemberitahuan penyitaan. Napas Tio tercekat. Jantungnya mulai berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan panik. Surat itu menyatakan bahwa karena keterlambatan pembayaran cicilan, Bank Sejahtera akan mulai melakukan proses penarikan jaminan, yaitu rumah tersebut, dalam waktu 72 jam tanpa toleransi. Paragraf terakhir yang ditulis dengan huruf tebal menyebutkan nilai utang yang harus dilunasi secara penuh adalah 5 miliar 100 juta rupiah dan tidak ada negosiasi. Tio menjatuhkan surat itu ke lantai. Kakinya lemas. Ia tidak mengerti. Ia sudah yakin akan mendapatkan perpanjangan. Mengapa tiba-tiba Bank Sejahtera begitu kejam dan cepat? "Ada apa, Tio? Kenapa mukamu pucat begitu?" tanya Bu Maya yang mendekat karena terkejut melihat reaksi putranya. Bu Maya memungut surat itu dan membacanya. Ekspresinya mengikuti Tio. Dari rasa penasaran berubah menjadi horor murni. 5 miliar? Penyitaan? Ini tidak mungkin. Bukankah kau bilang sudah diurus, Tio? Teriak Bu Maya. Suaranya naik drastis. Kekacauan di ruang tengah semakin menjadi-jadi ketika kurir kembali menyerahkan amplop kedua. Kali ini juga ditujukan kepada Tio. Amplop itu tidak berlogo bank, melainkan berlogo perusahaan yang tidak Tio kenal. Phoenix Group. Tio mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Begitu ia membuka surat itu, kekhawatiran yang tadi hanya bersumber dari bank, kini bertambah menjadi teror. Surat itu berisi pemberitahuan pengambil alihan piutang. Disebutkan bahwa Phoenix Group ini secara resmi memiliki hak tagih
atas seluruh utang-utang pribadi Tio kepada pihak-pihak lain. Mulai dari pinjaman online, utang kartu kredit yang menumpuk, hingga utang kepada beberapa kenalan bisnis. Total utang di surat kedua itu mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dan Phoenix Group menuntut pelunasan penuh dalam waktu 3 hari, atau mereka akan mengajukan gugatan kepailitan dan penarikan aset bergerak Tio, termasuk 2 mobil mewahnya. Bu Maya membaca surat kedua itu sambil menangis. Rian yang tadinya santai, kini berdiri kaku, musik di ponselnya sudah dimatikan. "Ini tidak masuk akal," teriak Rian. "Bagaimana mungkin utang-utang itu tiba-tiba pindah tangan dan ditagih bersamaan? Ini jebakan." Tio duduk di sofa, kepalanya terasa pusing. "Kita harus hubungi bank, kita harus bicara dengan mereka. Kita harus jual sesuatu. Cepat. Perhiasanmu, Bu. Perhiasan yang Citra selalu iri." "Perhiasan ibu kan tidak sampai 1 miliar, Tio. Ini 5 miliar. Belum lagi utang-utang aneh ini." Bu Maya mulai menangis histeris. Ia kembali teringat pada ucapan Tio semalam. Citra pasti tahu sesuatu," seru Tio. "Dia pasti bisa menalangi. Dia kan punya uang warisan dari ayahnya." "Cepat, Bu. Telepon dia. Telepon Ranya. Bilang kita butuh dia." Di tengah kekacauan itu, ponsel Tio tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Tio dengan cepat mengangkatnya. "Halo, siapa ini?" Suara di seberang sana sangat formal, dingin, dan profesional. "Selamat pagi, Tuan Tio. Saya Pak Tirtayasa dari kantor hukum Tirtayasa & Associates. Saya menelepon atas nama klien saya, Nyonya Citra." Tio langsung merasa lega bercampur marah. "Citra, syukurlah," katakan pada istriku itu untuk segera pulang dan membantu suaminya. "Kami dalam masalah besar, bank mau menyita rumah ini." Terdengar jeda sejenak di telepon. Kemudian suara Pak Tirtayasa kembali, kini lebih tajam. "Mohon maaf Tuan Tio, Nyonya Citra tidak akan membantu Anda. Dia justru meminta saya untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda, Bu Maya, dan Tuan Rian." "Pesan apa? Cepat katakan," desak Tio. Bu Maya dan Rian mendekat, menahan napas. "Pesan dari Nyonya Citra adalah, Anda bilang dia perlu diberi pelajaran, Tuan Tio. Dan sekarang Nyonya Citra menjalankan perintah Anda. Anda bilang dia wanita hina yang tidak berguna. Sekarang Anda akan lihat seberapa tidak bergunanya dia. Rumah itu, jaminannya sudah dilunasi Nyonya Citra dini hari tadi di Bank Sejahtera." Tio, Bu Maya, dan Rian terdiam membeku. Sebagian dari mereka merasakan lega, tetapi sebagian lain merasakan kebingungan yang sangat besar. "Dilunasi? Lalu mengapa Bank Sejahtera mengirimkan surat penyitaan?" tanya Tio. Suaranya melemah. "Karena itu adalah bagian dari pelajaran," jawab Pak Tirtayasa tanpa emosi. "Utang Bank Sejahtera memang sudah lunas, tetapi surat yang Anda pegang sekarang adalah surat peringatan terakhir untuk utang-utang Anda yang lain, yang kini sudah diakuisisi oleh perusahaan klien saya, Phoenix Group. Nyonya Citra sudah membeli semua utang Anda. Sekarang Anda tidak lagi berutang pada bank, melainkan berutang padanya." "Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu," teriak Bu Maya di dekat ponsel. Pak Tirtayasa mengabaikan teriakan Bu Maya. "Sisa utang di Phoenix Group sebesar 1 miliar rupiah itu jatuh tempo dalam 48 jam, Tuan. Jika tidak dilunasi, Nyonya Citra akan mengambil langkah hukum penuh untuk menarik semua aset bergerak Anda. Dan mengenai rumah yang Anda tempati," Tio merasakan firasat buruk yang dingin menjalar di punggungnya. "Ya, kenapa dengan rumah ini? Itu milikku." "Tuan Tio, Nyonya Citra berpesan. Bilang saja ke dia untuk membayar semua utang kartu kreditnya yang sampai ratusan juta itu. Dia mengatakan, Bu Maya selalu membandingkannya dengan mantan kekasih Anda. Dan kini waktunya Bu Maya dan Rian membuktikan diri mereka untuk melunasi utang Anda. Karenanya, Nyonya Citra sudah tidak peduli lagi dengan kalian." Kalimat itu
yang merupakan parodi dari hinaan yang Bu Maya sering lontarkan kepada Citra, menghantam Bu Maya telak. Bu Maya tersentak mundur. Pak Tirtayasa melanjutkan, suaranya tenang dan final. Mengenai rumah, dokumen yang Anda tanda tangani 3 tahun lalu bukan dokumen pengurusan pajak properti, Tuan. Itu adalah perjanjian sewa beli. Dan karena Anda telah melanggar perjanjian tersebut melalui utang lain yang kini dimiliki klien saya, Nyonya Citra berhak untuk mengakhiri kontrak dan mengambil alih properti. Saya akan mengirimkan tim untuk proses evaluasi penyitaan dalam waktu 24 jam. Tio menjatuhkan ponselnya. Keheningan yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan daripada teriakan Bu Maya sebelumnya. Tidak mungkin, bisik Tio. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Dia tidak mungkin punya perusahaan. Dia hanya event organizer kecil-kecilan. Dia wanita hina. Aku yang memberinya uang. Bu Maya kini merangkak memeluk kaki Tio. Tio, apa yang dia bilang? Maksudnya kita akan diusir? Kita akan diusir dari rumah kita sendiri? Rumah ini bukan milik kita, Bu, teriak Tio frustrasi. Ia baru teringat. Beberapa tahun lalu, Citra memintanya menandatangani dokumen yang sangat rumit. Katanya untuk pengaturan dana investasi bersama. Tio yang sibuk dengan urusannya sendiri dan menganggap Citra bodoh soal bisnis. Hanya menandatangani tanpa membaca. Dia tidak tahu bahwa saat itu dia sedang memindahkan kepemilikan rumahnya kepada perusahaan milik istrinya. Rian yang tadinya diam, kini marah dan panik. Ini semua salahmu, Bang. Kau yang berutang, kau yang mengusir dia. Sekarang kita semua akan jadi gelandangan. Keluarga itu yang tadinya merayakan kemenangan, kini saling menyalahkan di tengah tumpukan surat penyitaan. Mereka panik dan bingung harus menghubungi siapa. Citra, si wanita hina yang mereka buang, adalah satu-satunya harapan mereka. Tetapi justru Citra pulalah yang kini menjadi dalang di balik semua kekacauan ini. Tio mencoba menelepon kembali nomor Pak Tirtayasa, tetapi tidak diangkat. Ia kemudian menelepon nomor Citra yang lama, tetapi ponsel itu sudah dimatikan. Di tempat lain, di kantor Pak Tirtayasa, Citra dan Ranya sedang menonton berita yang baru saja tayang di kanal bisnis. Berita itu membahas tentang langkah agresif Phoenix Group dalam mengakuisisi piutang-piutang bermasalah di kalangan eksekutif muda. Tio pasti sedang gila sekarang, kata Ranya sambil menyesap kopinya. Wajah Tio dan Bu Maya pasti lucu sekali. Pelajaran pertama berhasil. Citra hanya tersenyum dingin. Ini baru pemanasan, Ranya. Pelajaran sejati akan datang saat mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya dan mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Citra tahu Tio tidak akan diam. Tio pasti akan menggunakan semua koneksinya untuk mencari tahu siapa di balik Phoenix Group atau mencari cara lain untuk menghentikan penyitaan rumah. Ini adalah langkah yang Citra tunggu-tunggu, karena setiap pergerakan Tio selanjutnya akan membawanya semakin dalam ke dalam perangkap. Citra membuka laptopnya, bersiap untuk langkah selanjutnya. Dia tidak hanya ingin Tio menderita secara finansial. Dia ingin Tio dan Bu Maya menderita secara sosial, melihat reputasi dan nama baik mereka hancur, sama seperti cara mereka menghancurkan hati dan martabatnya selama bertahun-tahun. Kekacauan di rumah Tio tidak mereda. Suasana perayaan berubah menjadi ruang sidang darurat yang penuh tangisan dan tuduhan. Rian sibuk menelepon teman-temannya mencari pinjaman, tetapi semua temannya langsung menutup telepon saat mendengar angka 5 miliar. 5 miliar? Bagaimana kita bisa mendapatkannya dalam 3 hari? Bu Maya menjerit histeris. Kenapa kau bisa sebodoh itu, Tio? Kau bahkan tidak membaca dokumen yang Citra suruh tanda tangan. Kau biarkan menantu hina itu menipu kita. Dia tidak menipu, Bu. Aku yang bodoh karena meremehkannya. Balas Tio, suaranya dipenuhi penyesalan pahit. Aku selalu berpikir Citra itu polos, hanya tahu soal urusan rumah tangga. Aku tidak pernah menyangka dia punya koneksi dengan firma hukum besar seperti Pak Tirtayasa. Tio segera mengambil laptopnya
dan mulai mencari informasi. Mereka mencari nama Pak Tirtayasa dan menemukan bahwa kantor hukumnya adalah salah satu yang paling dihormati di kota, jarang mengambil kasus perceraian biasa. Fakta itu memperkuat dugaan mereka bahwa Citra adalah bagian dari rencana besar seseorang. Lihat laporan keuangan Phoenix Group di situs ini, ujar Rian menunjuk layar. Perusahaan ini baru berdiri 3 tahun lalu, bergerak di bidang properti dan investasi. Asetnya melambung gila-gilaan dan tidak ada nama pemilik di laporan ini, hanya nama Direktur Operasional, Pak Tirtayasa. Tio menggebrak meja. Sialan, kenapa semua jalan buntu? Pak Tirtayasa hanya pion, dia menjalankan perintah. Kita harus tahu siapa raja yang sebenarnya di Phoenix Group. Siapa yang mau menghabiskan miliaran rupiah hanya untuk menghancurkanku? Mereka mencari selama berjam-jam, tetapi nihil. Keputusasaan Tio berubah menjadi paranoia. Dia mulai berpikir bahwa semua orang di sekitarnya, mulai dari bank hingga kantor hukum, bergerak dalam konspirasi yang diatur oleh Citra. Tio, telepon Ranya, teman Citra. Dia pasti tahu di mana Citra dan siapa yang membantunya. Seru Bu Maya. Tio segera menelepon Ranya. Ranya, yang duduk di sebelah Citra, mengangkatnya dengan nada datar. Ya Tio, ada apa? Tolong Ranya, kau harus bicara dengan Citra. Rumah kita mau disita. Utang-utangku semua dialihkan ke perusahaan aneh bernama Phoenix Group. Tolong Ranya, kau kan sahabatnya. Tio memohon. Aku tidak tahu apa-apa Tio, balas Ranya. Aku hanya tahu Citra dicampakkan semalam di pinggir jalan oleh suaminya sendiri, yang menghinanya sebagai wanita hina. Citra menghubungi saya pagi ini. Dia bilang, dia sudah menjalankan perintah suaminya. Ranya, jangan bercanda. Beritahu aku di mana Citra sekarang. Atau siapa bos Pak Tirtayasa? Aku akan bicara langsung dengan orang itu. Aku akan memohon. Ranya menarik napas. Dengarkan aku Tio. Aku sahabat Citra, dan aku sudah lelah melihatmu, dan Bu Maya merendahkannya selama bertahun-tahun. Kalau kau ingin menyelamatkan dirimu, ikuti saja nasihat Pak Tirtayasa. Jangan mencari tahu siapa di balik Phoenix Group, karena itu tidak akan memberimu kedamaian. Sekarang, aku harus menutup telepon. Tio terdiam. Harapannya untuk mengetahui identitas raja di Phoenix Group pupus. Citra, yang mendengar seluruh percakapan itu, tersenyum puas. Waktu kita hanya 12 jam sebelum tim penyitaan rumah tiba. Tio dan Bu Maya harus mendapatkan kejutan pertama mereka besok pagi. Citra mengambil berkas gugatan cerai. Siapkan gugatan cerai ini besok pagi. Dan mengenai utang Tio yang 1 miliar kepada Phoenix Group, biarkan saja itu jatuh tempo. Kita tidak akan menagihnya dalam bentuk uang. Lalu dalam bentuk apa Nona? Tanya Pak Tirtayasa. Dalam bentuk harga diri. Malam itu Citra juga meminta Pak Tirtayasa mencabut semua fasilitas yang pernah diberikan perusahaannya atas nama Tio. Kartu kredit perusahaan, akses ke klub eksklusif, bahkan langganan streaming pribadinya. Semua yang bisa membuatnya merasa kaya dan penting harus ditarik. Di rumah Tio, tiba-tiba listrik padam. Wifi juga mati. Tio menelepon perusahaan listrik dan mendapatkan jawaban mengejutkan bahwa seluruh tagihan atas properti ini sudah diputus secara sepihak oleh penyewa sah properti, yaitu Golden Legacy Corp. Tio menjatuhkan ponselnya lagi. Rumah yang tadinya mewah kini terasa gelap, panas, dan terputus dari dunia luar. Ini adalah kejutan kedua dari Citra. Pagi menyambut Tio, Bu Maya, dan Rian dengan suasana suram. Mereka berkumpul di dapur yang gelap, makan sisa makanan dingin. Kita harus pergi ke kantor Pak Tirtayasa, ujar Bu Maya. Kita harus memohon padanya. Memohon tidak akan berhasil, Bu. Kita harus mencari Citra. Kita harus membuat dia memaafkan kita sebelum tim penyitaan datang, jawab Tio serak. Saat Tio sedang bersiap, sebuah mobil operasional kantor hukum berhenti di depan gerbang. 2 orang pria berjas rapi turun dan mulai memotret rumah serta memasang pelang.
Properti dalam pengamatan hukum. Kalian tidak bisa menyita rumah ini. Kami punya hak untuk tinggal, teriak Bu Maya. Kami hanya menjalankan tugas evaluasi awal, Nyonya. Dokumen lengkap akan disampaikan hari ini, jawab asisten Pak Tirtayasa datar. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah lainnya berhenti. Dari pintu belakang, turunlah Citra dengan setelan bisnis yang rapi, didampingi Ranya. Citra terlihat elegan, berkuasa, dan dingin. Aura percaya diri yang memancar darinya membuat Tio merasa menjadi pria kecil yang merana. Citra, syukurlah kau kembali, seru Tio menghampiri istrinya. Aku tahu kau tidak sejahat itu. Kita bisa bicara, sayang. Citra menarik tangannya sebelum Tio sempat menyentuhnya. Keluarga? Tanya Citra. Nadanya tenang namun mematikan. Sejak kapan kau menganggapku sebagai keluargamu, Tio? Semalam kau mengusirku, menghinaku di tempat sepi, dan menyuruhku diberi pelajaran. Aku hanya menuruti perintahmu. Bu Maya maju dengan air mata buaya. Nak Citra, kau kan tahu ibu menyayangimu. Cabut surat penyitaan itu, kita bisa bicara baik-baik seperti ibu dan anak. Citra tertawa sinis. Ibu Maya, Anda selalu memanggil saya wanita hina dan membandingkan saya dengan mantan pacar Tio. Saya datang ke sini bukan sebagai menantu, tetapi sebagai pemilik sah properti ini. Dan saya di sini untuk memberi Anda peringatan terakhir. Apa maksudmu pemilik sah? Teriak Rian tidak terima. Begini Rian, Citra menjelaskan dengan tenang. Utang Tio di Bank Sejahtera sudah lunas, itu benar. Tapi sisa utang 1 miliar yang diakuisisi Phoenix Group harus dibayar. Dan karena utang itu dijamin dengan rumah ini, maka saat utang itu jatuh tempo, perusahaan saya berhak menarik aset utamanya. Kau tidak mungkin bos Phoenix Group. Siapa bosmu, Citra? Teriak Tio. Citra menoleh ke arah mobil mewahnya. Pak Tirtayasa keluar dan membungkuk hormat pada Citra, hal yang membuat Tio tercengang. Selamat pagi, sapa Pak Tirtayasa formal. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Tuan Tio, saya adalah Direktur Operasional Phoenix Group, sekaligus Kepala Divisi Hukum di Golden Legacy Corp, dan pemilik tunggal, pemegang saham mayoritas, serta pendiri dari kedua perusahaan multinasional ini adalah Nyonya Citra. Kata-kata Pak Tirtayasa menghantam Tio seperti palu godam. Wajah Tio berubah pucat pasi. Kau berbohong, kau hanya event organizer murahan. Apakah event organizer murahan bisa membeli aset properti ini seharga belasan miliar secara tunai 3 tahun lalu, Tio? Apakah bisa mengakuisisi utang bank hingga 5 miliar rupiah dalam 1 malam? Citra membalas dengan senyum pedih. Kau yang tidak pernah bertanya, kau terlalu sibuk dengan egomu. Pak Tirtayasa melangkah maju. Tim penarikan aset akan tiba sore ini pukul 4 sore. Anda dan keluarga diminta untuk mengosongkan properti sebelum batas waktu tersebut. Mengosongkan? Kemana kami akan pergi? Jerit Bu Maya ketakutan. Itu bukan urusan saya, Nyonya, jawab Pak Tirtayasa dingin. Citra berbalik menuju mobil. Tio mencoba terakhir kalinya. Citra, jangan pergi. Aku minta maaf, aku menyesal. Citra berhenti sejenak. Penyesalanmu sudah terlambat, Tio. Aku sudah mengajukan gugatan cerai secara resmi pagi ini. Dan aku akan memastikan tidak ada satupun aset yang kau miliki tersisa. Kau akan mendapatkan pelajaran tentang menjadi hina di mata dunia. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Tio, Bu Maya, dan Rian yang berdiri termangu. Pukul 15:30, keluarga itu meninggalkan rumah mereka hanya dengan membawa koper pakaian. Mereka naik taksi menuju rumah Dinda, adik perempuan Tio. Di sana, Bu Maya langsung menangis menceritakan kejahatan Citra. Namun, kelegaan mereka hanya bertahan sebentar. Pukul 8 malam, Ranya datang ke rumah Dinda bersama tim kamera. Ranya memberikan ultimatum kepada Dinda. Jika dia tetap menampung Tio dan Bu Maya, rumah Dinda juga akan ikut disita karena dugaan penyembunyian aset.
Dinda yang ketakutan akhirnya memilih asetnya daripada keluarganya. Dia menandatangani surat pernyataan menolak menampung mereka di depan kamera. Malam itu juga, Tio, Bumaya, dan Rian diusir dari rumah Dinda. Mereka benar-benar menjadi gelandangan. Video pengusiran itu viral dalam hitungan jam. Keesokan paginya, reputasi Tio hancur total. Citra memerintahkan lelang seluruh aset Tio disiarkan secara langsung di media sosial. Tio menyaksikan dari warung internet bagaimana jam tangan mahalnya dan mobil sportnya dijual. Hasil lelang itu digunakan untuk melunasi utang ke Phoenix Group dan sisanya dimasukkan ke dalam dana amal yang Citra buat atas nama Tio tanpa persetujuannya. Beberapa hari kemudian, sidang mediasi perceraian digelar. Pak Rahmat, pengacara Tio, mencoba menyerang karakter Citra. Namun, Pak Tirtayasa menyajikan bukti rekaman CCTV rumah yang menunjukkan Tio dan Bumaya berulang kali menghina Citra dengan kata-kata kasar. Hakim mengabulkan gugatan cerai Citra tanpa pembagian harta gonogini. Tio, Bumaya, dan Rian kini tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kumuh. Tio kesulitan mencari pekerjaan karena reputasinya hancur. Bumaya harus belajar mencuci dan memasak sendiri. Penyesalan mendalam menghantui mereka setiap hari. Citra merencanakan satu hal terakhir. Tio diundang ke acara amal besar di sebuah hotel bintang 5 sebagai tamu kehormatan. Ternyata acara itu adalah peluncuran yayasan amal dari hasil lelang aset Tio. Di atas panggung, Citra meminta Tio memberikan pengakuan jujur di depan publik sebagai syarat penghapusan sisa utangnya. Tio berdiri di bawah sorotan lampu, melepaskan egonya, dan mengakui semua kesalahannya. Saya tulus meminta maaf atas semua rasa sakit yang telah saya berikan padamu, Citra. Kau telah memberiku pelajaran yang paling berharga. Melihat air mata tulus Tio, Citra merasa tujuannya tercapai. Dia memaafkan sisa utang Tio. Tio kini bebas dari jeratan utang, meskipun harus memulai hidup dari nol sebagai orang biasa. Citra terus mencapai puncak karirnya, diakui sebagai pengusaha visioner yang kuat. Kisah ini berakhir dengan kemenangan martabat dan kebebasan bagi Citra. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, karena karma akan memberikan pelajaran yang jauh lebih mahal daripada harta benda. Terima kasih telah menyimak kisah luar biasa ini di saluran Cerita Balas Diam. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah epik lainnya. Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda tentang perjuangan Citra, atau tuliskan nama kota Anda kembali agar kita bisa saling menyapa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.